Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jordi Amat dan Sandy Walsh selesaikan rangkaian proses naturalisasi. Jordi Amat dan Sandy Walsh telah menyelesaikan serangkaian proses naturalisasi di Indonesia. Keduanya telah melakukan wawancara tertutup dengan Badan Intelijen Negara serta merampungkan tes kesehatan menyeluruh. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat dari kedutaan negara beserta dokumen pendukung lainnya segera dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah menyelesaikan semua agenda di Indonesia, Jordi Amat bertolak ke Spanyol. Sementara itu, Sandy Walsh akan tinggal di Indonesia selama beberapa hari ke depan. Everton disindir selebrasinya sudah seperti juara saja. Everton lolos dari degradasi dan bertahan di Liga Inggris Premier League. Para fans tumpah ruah ke lapangan sampai kena sindir seperti layaknya selebrasi juara. Frank Lampard pun tidak mau ambil pusing soal sindiran sana-sini. Dirinya hanya bersyukur bisa terus membawa Everton untuk berkompetisi di level tertinggi kompetisi sepak bola Inggris. Saya rasanya menangis ketika pertandingan selesai. Mudah untuk bilang tidak memenangkan apapun, ungkapnya. Antonio Rudiger beri salam perpisahan ke Chelsea. Kontrak Rudiger di Chelsea akan habis di akhir musim ini. Rudiger kabarnya akan merapat ke Real Madrid. Dalam kolomnya di Players Tribune, Antonio Rudiger membuat salam perpisahan yang begitu menyeluruh. Ia banyak bercerita soal rekan-rekannya di Chelsea hingga situasi sulit yang kemudian bisa ia hadapi di London. Di akhir tulisannya, Rudiger menegaskan akan selalu menempatkan Chelsea di hatinya. Pemain timnas Jerman itu menegaskan Chelsea memberinya kehidupan baru. Gareth Bale akan merapat ke Cardiff City. Kontrak Gareth Bale di Real Madrid akan habis akhir musim ini. Bale mulai kembali dirumorkan pindah ke klub lain. Salah satunya adalah Cardiff City. Cardiff sendiri merupakan kota kelahiran Gareth Bale. Kemungkinan jelas ada jika pemain yang dibeli Real Madrid seharga 100 juta euro itu bakal pulang kampung. Manajer timnas Wales Robert Page mendukung rumor Bale kembali ke Cardiff City. Ia menilai banyak alasan yang mendukung transfer tersebut terwujud. Tawaran PSG dan Madrid nyaris sama, Mbappe tinggal pilih saja. Kylian Mbappe berada di persimpangan jalan, ia harus memilih bertahan di Paris Saint-Germain atau Real Madrid pada musim panas ini. Ibu Mbappe, Faiza Lamari mengatakan bahwa sebenarnya tawaran dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid sangat mirip. Secara realistis, sulit buat Kylian Mbappe punya kewenangan sebesar itu, seperti yang dirumorkan Real Madrid. Ibu Mbappe menegaskan kini Mbappe praktis tinggal pilih jalannya. Inter cari gratisan dekati Henrikh Mkhitaryan. Dilansir dari Calcio Mercato, Inter Milan tidak punya banyak uang untuk belanja pemain gila-gilaan. Inter masih harus menstabilkan neraca keuangan mereka dampak pandemi corona di 2 tahun belakangan ini. Oleh sebab itu, Inter mau cari pemain gratisan saja. Salah satunya adalah gelandang serang AS Roma, Henrikh Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan kontraknya akan habis di musim panas ini. Proses perpanjangan kontrak pemain berusia 33 tahun itu dengan AS Roma berjalan lambat. Maka, pekan ini pihak Inter Milan sudah tancap gas. Mereka mendatangi pihak agennya Mkhitaryan untuk merayu pindah ke San Siro. Madrid versus Betis, Los Blancos tutup La Liga 2021-2022 dengan hasil imbang. Real Madrid versus Real Betis berlangsung di Santiago Bernabeu. Kedua tim harus puas memainkan laga terakhirnya di La Liga 2021-2022 dengan skor 0-0. Dengan hasil ini, Los Blancos menutup Liga Spanyol dengan 86 poin di klasemen dengan menyandang status juara La Liga, sedangkan Real Betis mengunci posisi kelima dengan perolehan 65 angka. Torino versus AS Roma, Ilupi tutup musim dengan kemenangan 3-0.
AS Roma bertandang ke Olimpico Grande Torino, tim tamu tancap gas, hasilnya mereka mampu menceploskan 3 gol ke gawang tuan rumah berkat aksi Tammy Abraham di menit ke-33. Tammy Abraham goes alone. Penalti Abraham di menit ke-42. Tam Abraham. Dan penalti Lorenzo Pellegrini di menit ke-78. Pellegrini. Kemenangan ini memastikan AS Roma berada di posisi ke-6 dengan torehan 63 poin, sedangkan Torino sendiri mengunci posisi 11 dengan 50 poin. Mike Nan raih gelar kiper terbaik Serie A 2021-2022. Mike Nan dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik Serie A 2021-2022. Kiper asal Prancis tersebut meraih penghargaan ini di musim debutnya di Liga Italia. Hal tersebut diumumkan melalui akun Twitter Serie A Jumat 20 Mei 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mike Nan mendapatkan gelar ini usai tampil menawan. Kiper 26 tahun itu baru kebobolan 21 gol dari 31 penampilannya bersama Milan di Serie A musim ini. Ia juga sukses bikin 16 clean sheet, 8 clean sheet diantaranya ditorehkan Mike Nan dalam 10 laga terakhir. Real Madrid tutup musim dengan rekor buruk. Meski menjuarai Liga Spanyol, Real Madrid menutup musim 2021-2022 dengan catatan buruk. Hal tersebut dikarenakan Los Blancos hanya bermain imbang di partai penutup melawan Real Betis dengan skor kacamata. Menurut data Optajo, Real Madrid telah gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan Liga Spanyol di Santiago Bernabeu pada musim ini. Torehan itu adalah catatan near gol terburuk Real Madrid di Santiago Bernabeu dalam satu musim Liga Spanyol sekaligus mengulangi musim 1984-1985 dan 1993-1994. Kadung cinta mati dengan Barcelona, Robert Lewandowski sampai tolak PSG dan Chelsea. Mesin gol Bayern Munchen Robert Lewandowski tampaknya sudah kadung cinta mati dengan Barcelona. Bagaimana tidak, penyerang berpaspor Polandia tersebut sampai menolak tawaran dua klub mapan lain yaitu Chelsea dan Paris Saint-Germain demi gabung tim Katalan. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, keinginan Lewandowski untuk bergabung dengan Barcelona sudah tak terbendung. Diyakini tim Katalan bakal mendapatkan servis ex Borussia Dortmund dalam bursa transfer musim panas nanti. Barcelona rencanakan pembajakan Jules Koundé. Rencana Chelsea untuk mengamankan jasa Jules Koundé di musim panas nanti berpotensi gagal. Barcelona dilaporkan akan mencoba merekrut bek Sevilla itu. Barcelona saat ini mencari penerus Gerard Piqué, karena bek andalan mereka itu sudah menua dan performanya mulai menurun. Menurut laporan tersebut, Barcelona sebenarnya tidak punya uang untuk menebus Koundé, namun mereka punya akal untuk mendapatkan sang bek. Mereka berencana melakukan barter pemain dengan Sevilla. Ada dua pemain yang mereka tawarkan, yaitu Sergio Dest dan Clement Lenglet. AC Milan bisa Scudetto, pemainnya malah banyak yang akan pergi. AC Milan bisa meraih gelar Liga Italia 2021-2022 pada akhir pekan ini, tepatnya Minggu 22 Mei saat menghadapi Sassuolo. Namun bisa jadi trofi Liga Italia alias Scudetto 2021-2022 ini menjadi Scudetto terakhir pula bagi sejumlah bintang mereka. Tidak tanggung-tanggung, tim asuhan Stefano Pioli ini akan ditinggal 7 pemain mereka setelah musim ini berakhir. Sebagian besar dari mereka karena kontraknya yang akan habis di akhir musim dan tidak diperpanjang. 7 pemain tersebut ialah Zlatan Ibrahimovic, Frank Kessie, Alessio Romagnoli, Alessandro Florenzi, Junior Mesias, Timo Bakayoko, dan Samu Castillejo. AC Milan pepet Darwin Núñez. Raksasa Liga Italia AC Milan dilaporkan tengah menggencarkan operasi untuk memboyong bintang Benfica Darwin Núñez ke San Siro. Manuver manajemen Rossoneri di bawah komando Paolo Maldini tidak lepas dari penolakan Darwin Núñez pada Manchester United. Ya, bomber berpaspor Uruguay tersebut memang baru saja menolak Manchester United menyusul gagalnya Setan Merah lolos ke Liga Champions musim depan. Dalam laporan Calcio Mercato, Rossoneri telah menyiapkan dana segar sekitar 80 juta euro alias setara dengan 1,2 triliun rupiah untuk mewujudkan transfer Darwin Núñez.
Nangis-nangis di depan fans Juventus, Paulo Dybala malah segera umumkan hijrah ke Inter Milan. Drama kepindahan bintang Juventus Paulo Dybala memasuki babak akhir meski perpisahannya diwarnai dengan tangisan, namun Dybala malah berkhianat ke Juventus. Pasalnya gosip crash dari Todo Visahes menyebutkan jika La Joya segera mengumumkan kepindahannya ke rival Ibianconeri yakni Inter Milan. Menurut media Spanyol tersebut, Dybala memang sempat memikirkan untuk merantau ke Liga Inggris dan gabung Arsenal. Bahkan sang agen Jorge Antun kepergok sudah berada di London pekan lalu. Sayangnya rumor tersebut gagal terrealisasi setelah The Gunners terancam mengakhiri kompetisi di luar zona 4 besar alias tidak ikut Liga Champion. Faktor tersebut kabarnya membuat Dybala banting setir dan membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan Inter Milan. Juarai Liga Inggris lebih sulit dari Liga Champion. Manchester City masih memburu gelar juara Liga Inggris 2021-2022. Menurut sang pelatih, Pep Guardiola, memenangi Premier League bahkan lebih sulit dari Liga Champion. Saya rasa menjuarai Liga Inggris lebih sulit. Ada banyak pekan laga, berjuang dengan cedera, momen baik dan buruk di situasi berbeda. Lawannya tangguh, tutur Pep jelang laga dikutip dari BT Sport. Itu memuaskan karena terjadi setiap hari ketika Anda berjuang di Liga Inggris dan sukses di akhir musim. Itu memberikan Anda perasaan bahwa Anda menikmatinya. Kami lebih bahagia dalam hidup jika menang, tambahnya. Keren, FIFA percayakan 3 wasit wanita untuk pimpin laga Piala Dunia 2022. Ada sebuah terobosan dibuat FIFA untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Induk sepak bola dunia itu memastikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, laga Piala Dunia akan dipimpin oleh wasit wanita. BBC Sport melaporkan bahwa ada 3 wasit wanita yang dipastikan akan memimpin pertandingan Piala Dunia 2022. Mereka adalah Stephanie Frappart yang berasal dari Perancis, lalu ada juga Salima Mukansanga dari Rwanda, dan Yoshimi Yamashita dari Jepang. Sudah punya lisensi A, Ricardo Kakak siap jadi pelatih. Legenda AC Milan, Ricardo Kakak tampaknya siap menekuni dunia kepelatihan setelah ia menunjukkan lisensi A kepelatihan yang diperolehnya di Brasil. Hal tersebut ia posting lewat akun Instagram pribadinya sebagaimana dikutip dari Football Espana Jumat 20 Mei. Dengan lisensi A tersebut memungkinkan pemenang pemain terbaik dunia beberapa tahun lalu tersebut menjadi pelatih di masa depan. Meskipun ia belum jalani pro lisensi kualifikasi tinggi, menarik dinanti jika Kakak menjadi pelatih apakah karirnya akan segemilang sewaktu menjadi pemain. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!